Oke, kita mulai. Semua aktivitas ini akan kita rekam. Nanti rekamannya akan saya upload ke YouTube dengan link private. Jadi Bapak Ibu yang punya linknya itu bisa akses kapanpun, gitu ya. Mudah-mudahan semua sudah install OBS Studio, jadi bisa mengikuti nanti pelan-pelan. Oke, saya langsung share screen aja. Ini sepertinya akan jadi semacam tutorial. Saya kayak buat tutorial sendiri. Mudah-mudahan ada interaksi nanti ya. Oke. Share screen. Oke. Ini dia, ini tampilan standar OBS Studio, Bapak Ibu. Tapi ini sudah terisi ya. Saya coba kosongkan scene-nya. Jadi tampilan standarnya. Ada file, ada edit, ada view, macam-macam ini ya biasa. Ini layar utamanya yang akan kita gunakan untuk menampilkan video. Di sini saya bisa juga kayak Camtasia tadi ya, bisa editing video, cuma tidak mengedit-edit, tidak. Tapi sebatas mengisi kayak tadi narasi dan lain sebagainya. Kita bisa record juga apa yang yang muncul di sini. Kita bisa record atau kita streaming. Jadi memang OBS Studio ini utamanya untuk live streaming di YouTube, gitu ya, live streaming di YouTube. Nah, nanti ada lagi yang namanya scene. Scene itu ibarat rumahnya, ya, rumahnya. Lalu ada sources. Sources ini isi dari rumahnya. Jadi setiap scene nanti akan berisi berbagai macam sources. Nah, ini contoh yang udah jadi ya. Ini tutorial Leonard. Jadi nanti dalam layar ini ada muncul tampilan Google Chrome. Ini karena yang dimunculkan di Chrome ini. Ya. Kalau ini saya tutup, misalnya muncul yang lain. Oh, ini karena nggak ada ya. Nah, Explorer ada. Muncul Explorer. Atau ada running text di sini. Atau ada logo di sini. Ya. Ini ada Facecam. Ini kalau kita menggunakan aplikasi tambahan di handphone. Nanti kita pelajari. Nah, anggaplah kosong dulu. Ya, kosong. Oke. Ini tadi scenes, ini sources, ini audio. Untuk memastikan suara kita terdengar. Ini bukti kalau suara saya ada ya. Diam di kosong. Kalau saya ngomong tes. Nah, itu ada. Nah, langkah pertama adalah setting. Ini untuk streaming ya, setting. Jadi utamanya untuk streaming, bukan untuk video editing. Ini saya coba perkecil biar kelihatan di bawahnya. Nah ya, ini ada OK, cancel, dan apply. Ini settingnya. General, nggak ada yang perlu diubah, teman-teman. Bahasa Inggris aja. Mau pakai bahasa lain boleh, tapi saya lebih prefer pakai bahasa Inggris. Yang lainnya nggak ada. Oke, standar ya. Stream nanti kita bicarakan. Kita lewat dulu. Output bisa ikuti ini aja. Kalau rescale output ini standarnya YouTube 1280 x 720. Bitrate ini kalau kecepatan internet kita kencang bisa ditambah, tapi normalnya di 2000 sampai 3000 kbps saja. Yang lainnya tinggalkan seperti biasa. Nah, audio ini suka diubah-ubah tergantung input yang kita masukkan di perangkat kita. Kalau ada yang pakai USB, ada yang pakai aplikasi mixer gitu. Nah, ini harus sesuaikan di sini. Nah, sementara saya pakai bawaan laptop, ya tinggal diikuti aja gitu ya. Karena suka terjadi kita ngomong nggak kedengeran, nggak terekam, nggak keluar suaranya di live. Ya karena ini belum disetting. Ya sesuaikan dengan apa yang kita gunakan perangkatnya. Video ini nggak ada standar, tapi idealnya Canvas, tahu Canvas ya? Canvas itu ibarat kertas gambarnya.
itu harus lebih besar dibandingkan dengan outputnya di atasnya. Jadi jangan sampai kanvasnya lebih kecil daripada outputnya. Itu nggak bisa. Jadi tempat gambarnya harus lebih besar. Yang lainnya oke, nggak ada masalah. Nah, kita masuk ke stream. Ya, stream ini kita pilih pilihannya YouTube. Ini ada macam-macam, ada Facebook, ada Twitter, ada lain sebagainya. Kita pilih yang YouTube. Nah, ini isinya adalah stream key. Kalau dimunculkan ini stream key. Dapat dari mana? Nah, kita buka ke, ini saya oke dulu ya. Kita buka ke YouTube. Kita buka YouTube. Bapak Ibu perlu tahu untuk live streaming dari komputer atau dari laptop itu perlu software, ya perlu software. Softwarenya adalah software yang bisa mengkoneksikan antara YouTube dengan aplikasinya gitu ya. Nah, kita pakai software OBS Studio. Nah, untuk bisa live, sebuah akun itu harus berumur minimal 24 jam. Kalau dulu ada syaratnya minimal 1000 subscriber. Sekarang enggak. Jadi kita bikin akun YouTube umur 24 jam, maka bisa live. Nah, cara bikin akunnya gampang. Kita punya alamat email di Gmail, lalu buka YouTube, lalu bisa create channel gitu ya. Nah, gitu. Ini kalau dibuka, ini sih menu-menu di channel yang saya bangun, yang itu Letter Anova. Kalau lihat your channel, ini spesifik ya, channelnya apa aja isinya bisa dilihat. Nah, tapi kalau untuk melihat dapurnya, kita bisa pakai YouTube Studio. Ini yang tadi saya jelaskan di Camtasia tadi ya. Di sini kita bisa lihat dapurnya, video apa aja yang udah diupload, kemudian ini dashboardnya ya. Ini video-videonya. Ini yang video saya upload. Ini yang terupload ya, yang diupload. Ini yang live. Jadi ada dua jenis, upload sama live. Ini yang live. Semua yang live di sini. Kalau public itu berarti dibuka umum. Kalau unlist itu berarti hanya orang-orang yang punya linknya itu yang bisa lihat. Ya, ini yang live. Semua pelatihan yang saya bikin ada di sini. Gitu. Nah, ini ada yang pakai Zoom langsung, ada yang pakai OBS Studio langsung. Gitu. Jadi ada yang sendirian, full sendirian pakai OBS, ada yang pakai Zoom. Gitu. Oke. Nah, untuk live tinggal klik ini aja, create, go live. Nah, kita akan belajar langsung ya. Ini live. Tampilannya seperti ini. Kalau mau langsung mulai, silakan klik di stream saja ini. Baru kita isi. Atau kalau mau aman ya, takutnya mau ganti-ganti yang lain, kalau mau aman, kita ke manage ini, kalau kita schedule stream aja. Ya, jadi di menu manage ini, rancang baru, create new. Nah, ini saya kasih penjelasan. Judulnya misalnya latihan OBS Studio. Kita bikinnya private aja ya, unlist, supaya kita aja nonton. Misalnya kita mulai nanti di jam 14. Ini persiapan dulu ya. Upload custom thumbnail. Ini artinya kita ngasih kayak semacam cover depan. Boleh kita isi. Misalnya kita mau isi dengan brosur. Ya, gitu misalnya. Mana brosur OBS Studio, ini dia. Tapi ini nggak bisa diatur ya Bapak Ibu, otomatis. Kalau mau bikin thumbnail khusus YouTube tuh ada aplikasinya lagi. Dan pastikan klik no, it's not made for kids. Karena kalau pakai for kids ini banyak aturannya. Ya, kita klik aja yang no, it's not made for kids. Jadi umum. Create stream. Nah, ini kita jadwal untuk nanti jam 2 siang. Tapi boleh kita mulai sekarang gitu. Nah, ini kita buka dulu aja. Ya, ini udah terjadwal ya. Ini jadwal saya yang lain, tanggal 9. Kita buka. Nanti muncul begini. Oke, ini namanya control panelnya, dashboardnya. Nah, ini nanti kita
klik kalau udah connect dengan streaming software. Makanya ada bacaan tuh, connect streaming software to go live. Karena nggak bisa langsung. Oke, nah ini di bawah inilah yang akan kita ambil. Ada yang namanya stream key, nih stream key. Ada stream URL, ada backup server URL. Untuk OBS hanya butuh yang ini aja. Kalau Zoom Live itu pakainya stream key, stream URL, sama ini link YouTube-nya. Ini kita copy ke permintaannya Zoom. Tapi kalau di OBS cukup yang ini aja, stream key. Nah ini harus jadi rahasia nih, nggak boleh itu karena orang bisa live dengan channel kita kalau dia tahu. Oke, ini sudah. Kita kembali ke setting, masuk ke stream. Ini kita ganti, hapus, kita ganti. Nah ini stream key yang baru. Kita apply ya. Oke. Artinya apa? Kalau kita klik start streaming di sini, maka otomatis nanti akan live juga di YouTube. Oke, itu persiapan awal untuk live ya. Nah, sekarang kita mulai merancang scene-nya. Oke, yang pertama tadi ini udah ada ya. Ini nggak kita pakai. Tapi ada beberapa yang nanti kalau kita pakai lagi tuh dia menimpa. Jadi biar aman saya hapus aja ya. Jadi nggak ada tiruan ya. Ini saya hapus aja. Jadi full kosong. Kita bikin baru scene-nya. Jadi ingat, scene itu ibarat rumah, sources itu isi rumahnya gitu ya. Kita klik plusnya. Sebentar, ini record kan ya? Ya, ini record. Oke, ini kita bikin baru scene-nya. Misalnya namanya apa? Latihan OBS. Oke. Ya, kita udah bikin rumahnya. Nah, sekarang kita mau bikin sources-nya. Kita cek aja di sini. Ini ada semua sources-nya nih. Nah, gitu. Kita mulai satu persatu, tapi saya nggak paham semuanya juga sebenarnya. Beberapa hal yang penting aja saya ambil kayak gini. Game capture saya nggak paham karena nggak pernah pakai untuk game. Kalau display dan segala macam nanti kita coba-coba saja. Intinya bicara tentang editing itu bicara tentang mencoba gitu ya, bicara mencoba. Nah, hal pertama yang mau saya coba adalah video capture device. Ini adalah untuk menampilkan video kita dalam layar, ini muka kita. Jadi kalau kita punya webcam laptop atau webcam eksternal bisa dipakai. Tapi di sini karena saya sedang pakai di Zoom, videonya saya coba matikan dulu ya yang di Zoom. Videonya saya matikan dulu di Zoom supaya saya bisa gunakan webcamnya untuk di OBS Studio. Nah, ini sudah saya matikan. Pertama kita buka, masuk ke video capture device. Jadi ini saya bilang tadi, ini adalah perabotannya dalam rumah tadi. Melengkapi ini semua gitu ya. Mulai video capture device. Saya tulis di sini namanya Facecam. Nah, itu dia. Itu muka saya kelihatan udah. Oke. Nggak perlu diedit-edit ya. Intinya saya sudah pakai webcam. Kenapa perlu ada muka kita dalam proses pembelajaran? Karena muka itu bagian dari engagement. Jadi siswa akan lebih senang. Nah, gini. Ini bisa diperbesar perkecil. Atau kalau misalnya kita butuh yang lebih apa ya? Pengennya layarnya kecil, tapi mukanya tuh nggak kepotong. Saya maunya segini. Bisa nggak ya? Gitu. Bisa. Caranya pencet ALT, lalu tarik. Ya, pencet ALT, tarik. Gitu. Nah, pencet ALT lagi, tarik. Pencet ALT lagi, tarik. Nah, gini. Ini bisa diperkecil lagi. Oke. Maaf Pak Leo. Ya, silakan Pak.
Belum share screen Pak Leo. Aduh, lupa ya. Oke. Ya, saya ulang. Lupa tadi dibuka ya. Untung diingetin Pak. Saya ulang ya. Nah, tadi saya sudah matikan kamera di Zoom, sehingga kita bisa buka di sini di OBS. Ini saya tambahkan. Ya, di bagian ini ada banyak nih menunya. Yang pertama kita ambil video capture device. Ini untuk menggunakan kamera yang ada di laptop kita, entah kamera yang sudah tertempel langsung atau yang eksternal ditambahan. Ini saya bikin tulis namanya facecam. Nah, ini udah kelihatan mukanya. Nggak perlu diedit ya. Oke saja. Nah, ini bisa ditaruh di mana aja nih Bapak Ibu. Mau ditaruh di pinggir sini, mau di sini, di mana aja bisa. Nah, saya lebih senang di bawah sini. Nah, karena ini areanya terlalu luas, saya inginnya tuh yang dipakai hanya ini aja, mukanya segini. Nah, ini bisa. Kalau diperkecil begini kan semuanya ya, perkecil. Dimensinya aja, tapi mukanya ikutan juga. Nah, saya maunya mukanya nggak ikutan, tapi ini aja. Nah, itu pakai ALT, pencet ALT. Ya, kita pencet ALT. Kemudian di gabungan ke sini. Yang minggu kemarin angus ya? Yang minggu kemarin angus ya? Sakit. Oke, terus ini kita perkecil lagi. Kita perkecil lagi gitu. Nah, ini bisa kita perkecil lagi kalau gitu. Nah, intinya kenapa perlu ada muka? Tadi saya bilang untuk meningkatkan engagement atau perhatian dari peserta didik. Oke, ini pertama begini. Ya, ini langkah pertama ya, membuat facecam. Nanti saya kasih tahu facecam versi lain, tapi pakai handphone. Nah, nanti ada lagi. Jadi kita pakai handphone untuk menjelaskan hal lain. Oke, nggak apa-apa, nanti tambahan. Ini yang pertama. Yang kedua, tiba-tiba hang. Oke. Yang kedua, kita bisa memunculkan image, ya gambar gitu ya. Kalau tadi saya lihat ada logo, nah bisa nih saya tambahkan image. Kasih nama, saya mau ada logo. Logo. Nah, dari mana logonya? Kita ambil logonya. Ini bisa banyak Bapak Ibu, jadi nggak cuma satu. Ya, di Camtasia mana logo. Nah, ini dia. Nah, gitu. Ini saya kecilin lagi sama saya taruh di sini gitu misalnya. Perlu tambah lagi nggak logonya? Perlu. Oke. Tambahin lagi image-nya. Saya bilang lagi misalnya di sini logo formatif, jurnal formatif. Oke, masukin formatif. Sama, browse lagi. Formatif. Nah, gitu. Ya, ini persiapan nih Bapak Ibu. Begini tuh, gitu. Nah, udah ada muka kita, udah ada logo kita, dan seterusnya, gitu. Apalagi ya yang mau ditambahkan? Misalnya kita mau ada window capture. Nah, biasanya gini. Saya suka ngajar pakai PowerPoint, lalu tampilkan Google Chrome. Nah, ini bisa dibikin. Tapi awalnya gini, awalnya harus buka dulu Chrome-nya, buka dulu PowerPoint-nya. Nah, saya buka dulu PowerPoint-nya. Misalnya yang kemarin. Oke, saya buka dulu ya. Jadi yang bisa dimunculkan di OBS itu adalah yang sudah terbuka. Tidak diminimize. Nah, ya, itu juga sama. Jadi terbuka aja belum bagus. Tapi kalau diminimize malah nggak muncul gitu ya. Sebentar.
Udah buka belum ya PowerPoint-nya? Sebentar, belum terbuka. Oke, ini udah kebuka ya. Nah, sebentar, masih not responding. Sebentar. Oke. Ya, ini sudah terbuka. Nah, kita punya ini gini, file-file yang mau kita gunakan dalam video ini, OBS Studio ini, kita harus buka dulu. Gitu, jangan di-minimize. Ini nanti kita lihat bedanya. Ini nggak saya minimize, harus buka OBS Studio ya. Kita masuk ke window capture. Window capture. Saya kasih nama, misalnya ini maunya PowerPoint. Sendiri namanya PowerPoint. Nah, nanti kita lihat window-nya mau yang window yang mana nih? Cari window-nya PowerPoint. Nah, tuh. Nah, di sini yang terbuka itu ada yang ada di sini adalah yang terbuka, lagi terbuka. Oke, nah ini dia. Kita oke, maka muncul dia di sini. Nah, biasanya ini yang nggak bisa full langsung gitu ya semuanya gitu. Bisa sih kita setting, kita atur-atur, tapi manual. Nah, cara saya bisa pakai gini. Kalau mau di full kan, ini cara gini. Dibuat tarik. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Kalau saya dorong ke sini, yang di OBS-nya juga ikut. Oke. Kalau saya tarik ke sini lagi, OBS-nya juga ikut. Jadi, kalau kita mau setting manual di luar, maka ukuran normal sebuah aplikasi, entah itu PowerPoint, Word, Chrome, ya segini. Gitu. Kita buka di OBS-nya. Nah, ini ya, lihat. Saya perbesar lagi OBS-nya. Kayak gini ya. Tuh. Loh, Pak, kok logo sama yang lainnya ada di belakang? Ya biasa. Behind dan segala macam. Ya, ini kita ke depan. Ini kita bisa klik kanan. Kita taruh di bagian paling belakang. Ordernya. Move to bottom. Ya, dia ada paling belakang. Gitu ya. Nah, saya nggak pernah suka pakai PowerPoint tapi pakai slideshow. Kalau pakai OBS itu agak mengganggu. Jadi Bapak Ibu gini, kalau Bapak Ibu mulai ngajar, OBS-nya itu dipinggirkan gini aja. Kita ngajar dari sini. Gitu, ini bisa kita kecilkan nih. Gitu, nanti kita ngajar gini. Oke. Nah, ini kita lihat, cuma lihat aja di sini nih. Oh, muncul ya. Di sini muncul ya. Oh iya, tujuannya adalah ini, begini, dan seterusnya. Ini caranya. Ini memunculkan ya. Nanti kita lihat prakteknya bagaimana. Yang penting udah tahu dulu cara memunculkan PowerPoint. Ini yang PowerPoint. Kita bikin lagi. Kita butuh Chrome. Ya udah, tambahkan lagi window capture. Bikin Chrome. Oke. Cari Chrome. Chrome. Yap. Oke. Kita oke. Nah, ini Chrome-nya penuh ya, ngelewatin ininya. Kita lihat Chrome kita seperti apa. Nah, Chrome-nya full. Kalau mau dibikin kayak tadi. Nah, gini. Dibikin begini, lihat layar di OBS-nya cuma seperempatnya, setengahnya. Sama kayak tadi. Kita tariklah yang dari sini. Ya, sama kayak tadi, tarik. Ya, sampai kira-kira itu aja ya. Cukup. Sebenarnya sih bisa kita sesuaikan di sini nih. Kan segini. Ini segini gitu ya. Kita samakan saja nih, kita kecilkan aja di sini. Misalnya begini. Yang ini kita besarkan sendiri bisa. Dulu, nah baru kita tambah lagi di sininya. Jadi sama ukurannya dengan PowerPoint tadi. Oke, gitu ya.
Nah, lalu gimana supaya ini bisa muncul bergantian dengan PowerPoint? Ini pertama saya taruh bottom dulu, sama saya taruh paling bawah supaya dia ada di bawah logo. Nah, untuk penggunanya nanti kita bisa buka tutup. Kalau kita klik ini, mata ini, tadi kita tutup. Kayak PowerPoint ya, di atasnya Chrome ya, kita tutup. Nah, gitu. Misalnya kita mulai dengan PowerPoint. Gitu. Dalam mengelola jurnal harus begini, misalnya gitu. Mana ya tadi? Oh, OBS-nya. Nah, kita ngomong di OBS dulu ya. Di sini, di PowerPoint. Dalam mengelola jurnal kita penting untuk melakukan ini dan segala macam. Nah, untuk jelasnya kita bisa lihat contohnya di Google Chrome berikut ini. Nah, saat ngomong Google Chrome berikut ini kita tutup aja, PowerPoint-nya tutup. Nah, dari tampilan ini kita bisa lihat bahwa ada kondisi yang begini dan seterusnya. Nah, kelihatan ya. Jadi dalam prakteknya kita bisa memunculkan apa saja yang ingin kita tampilkan dalam layar. Pak, bisa nggak satu window ini menampilkan beberapa window? Bisa. Bisa. Ini bisa. Kalau mau repot bisa diganti-ganti Bapak Ibu. Nih ya, bisa PowerPoint ini kita mau munculkan Chrome. Bisa. Gitu, sama-sama Chrome nih. Gitu kan? Bisa. Tapi nggak efektif. Makanya saya sering kali kalau saya menggunakan PowerPoint, saya pakai Word, saya pakai Chrome, saya pakai aplikasi lain, maka saya akan buat window-nya sebanyak jumlah aplikasi yang saya pakai. Jadi saya tinggal tutup yang tidak saya perlukan dan seterusnya. Itu cara saya. Gitu. Oke, ini bicara tentang image, facecam, dan window. Oke, kita masuk ke bagian yang lain. Display picture ini bicara image aja. Image slideshow ini kalau Bapak Ibu punya kumpulan gambar-gambar yang mau bikin kayak iklan. Nah, nih, saya mau iklan misalnya, image slideshow. Saya jadikan iklan lah. Always play even when not visible, otomatis, dan seterusnya. Ini settingannya. Nah, ini file-filenya. Kita mau file-file apa aja. Nah, udah, kita add aja di sini. Add files. Misalnya saya mau, tapi ini gambar ya, jangan yang lain ya, harus gambar. Saya punya di sini kumpulan brosur Edu Research. Ya, ini saya tambahkan di sini semuanya biar banyak ya. Kalau ada banyak. Oke. Saya okekan saja. Lihat ukurannya besar sekali, kita perkecil. Perkecilnya hati-hati jangan sampai hilang. Oke, misalnya di mana dia? Oh, ini terlalu besar nih. Nah, misal di sini kita bikin iklannya. Bisa nih iklannya sambil jalan. Nah, gitu. Sambil kita ngajar, iklannya jalan terus. Gitu ya. Karena apa? Dia namanya image slideshow. Terus, muter terus, jalan terus. Selama kita perlukan, dia akan terus jalan. Ya, terus ganti-ganti tuh, lihat. Bisa nggak disetting di sini? Per berapa lama? Bisa. Ini ada settingannya nih. Kita ganti-ganti. Bisa dipercepat, bisa diperlambat, dan segala macam. Gimana kalau nggak diperlukan lagi, tapi masih mau ada di sini? Sementara ya tutup aja dulu, biar nggak mengganggu. Gitu kan? Dia nggak mengganggu nanti. Aman. Oke. Itu slideshow. Berikutnya tadi sudah slideshow, media source. Nah ini misalnya, ini nggak apa-apa, kita coba aja ya. Kita mau masukkan file di sini, entah itu video kah atau apa gitu ya. Misalnya coba kita masukkan video. Coba dulu. Coba video ini. Bisakah masuk? Nah, bisa. Ada suaranya nggak? Nggak kedengeran ya suaranya. Karena harus pakai speaker luar kalau mau menampilkan ini. Ini bisa juga jadi
iklan tambahan gitu. Oke, itu untuk memunculkan. Oke, gitu. Atau ada lagi misalnya sama kayak gitu. Tadi ada media source, ada ini dia VLC video source, sama video juga. Tapi ini bisa banyak ya kayak tadi. Kalau itu kan tadi satu, ini bisa banyak. Misalnya saya mau tambahkan beberapa. Nah ini dia 1, 2, 3. Dia. Nah itu dia. Oke, itu cara memunculkannya. Misalnya gini, ini gunanya buat apa? Misalnya Bapak Ibu ingin menjelaskan sesuatu, gitu, menjelaskan sesuatu kepada mahasiswa, lalu ada penjelasan dalam bentuk video. Oke, untuk jelasnya silakan dilihat video berikut. Misalnya gini, ada yang ngomong, oke untuk lengkapnya bisa lihat dari video ini ya. Bapak Ibu buka, nanti dia play. Kita nonton dulu bareng-bareng. Gitu. Ya intinya memunculkan file video yang sudah kita miliki agar ditonton oleh peserta yang kita ajar. Nah gitu ya, itu intinya begitu. Lalu berikutnya lagi, nah ini kayaknya ini bagian terakhir dari, oh enggak, belum terakhir. Yang bagian kedua sebelum terakhir. Nanti yang terakhir tuh yang tadi saya bilang video. Text, GDI. Nah ini untuk bikin running text. Nah kita buka ya. Ini pelan-pelan saya buka mainnya nih. Text, GDI. Saya ketiknya running text. Nah di sini kita bisa tulis namanya. Misalnya selamat datang di channel ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dan pelajaran dari setiap video yang kami tampilkan. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Terima kasih. Nah, gitu. Oke. Nah, lihat. Ada di bagian paling atas. Besar sekali. Tadi mana VLC-nya saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Bukan dihapus, saya ditutup. Ini saya perkecil. Tapi ingat hati-hati ya. Memperkecilnya karena tiba-tiba bisa hilang nanti dia kalau kejauhan. Hilangnya bukan hilang gimana-gimana. Di luar layar dan kita nggak bisa lagi tarik. Jadi kita perkecilnya begitu pelan-pelan, dikit-dikit. Nih, lama-lama mengecil harusnya. Tuh kan hilang. Hilang dia. Oke, kalau udah hilang ya kita hapus aja dulu. Kejauhan saya ngambilnya. Oke, saya ulang ya. Tadi apa ya? Selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah menonton video-video kami. Semoga bermanfaat. Nah. Oke. Ya, ini saya perkecil ya. Perkecil supaya bisa muat di bawah nanti. Oke, bisa taruh bawah sini. Warnanya nggak kelihatan ya. Nah, ini kita setting lagi Bapak Ibu. Tadi saya sudah bilang, saya senang warna kuning. Ya, kita ganti warnanya jadi warna kuning. Kuning. Lalu ada background-nya warna hitam. Ini saya suka warna hitam. Mana hitam. Ini ya hitam ya. Oke, opacity saya kencengin. Ini opacity itu bicara ketebalan. Oke, nah itu dia. Kalau sudah, oke. Ya, sudah ada nih. Saya senang bikin begini Bapak Ibu. Ini begini, kecil. Di bawah sini.
Lihat ini kan panjang ya. Ini nggak apa-apa, kita kecilin aja ke sini. Atau nggak apa-apa sekalian dihapus, dipanjangin gini nggak apa-apa, biar kelihatan jelas ya. Nah, saya senang bikin ininya ada di bawah sini, sehingga nanti bisa jalan. Nah, sekarang tinggal gimana cara bikin dia jalan. Nah, gitu ya. Kita klik kanan, masuk ke filter. Saya ulang ya. Running text, udah jadi running text-nya. Klik kanan, filter. Ini ada di bawahnya, ini ada teksnya ya. Nah, kita pilih plus, lalu cari di scroll. Nah, scroll. Yang lainnya ada banyak nih Bapak Ibu. Tapi ini bicara hal-hal lain. Bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, sudah. Nah, ini tinggal dibikin aja. Kalau mau jalan, bikin horizontal speed-nya ke kanan. Jadi kita tambah aja di sini. Misalnya jadi 50 misalnya. Tuh, mulai bergerak dia, tapi lambat. Coba dibikin lebih besar, 400. Nah, masih kurang cepat, kelambatan, 500. Oke, close. Kita lihat. Nah, udah ada hasilnya. Gitu ya. Ini. Jadi, ini semua yang bisa disiapkan di dalam layar kita. Terakhir. Nah, ini terakhir. Terakhir itu satu aplikasi. Ini saya tutup dulu. Nanti ingetin saya lagi untuk share screen ya. Saya tutup dulu. Mudah-mudahan kelihatan. Sebentar, saya mau pakai lagi kamera di... Kalau dimatiin bisa? Oh, enggak. Saya matikan dulu di ininya facecam-nya supaya saya bisa pakai lagi di Zoom. Nah, Bapak Ibu, ada satu aplikasi yang harus di-download oleh kita. Namanya mana ya? Nah, ini. Kalau kelihatan nggak ya? Mana? Nggak kelihatan ya. Gelap. Namanya IP webcam. Gimana caranya ya? Saya memunculkannya. Namanya IP webcam. Ini saya coba buka saja dulu. Ya, kalau kelihatan, mudah-mudahan kelihatan. Ini namanya IP webcam, Bapak Ibu. Di bagian paling bawah itu ada yang namanya Start Server. Nah, Start Server ini berarti ada video dia tuh. Jadi video. Nah, di bagian bawah sini, ini bagian bawah ini ada yang namanya IP address. Itu yang kita akan coba cek. Bukan cek, kita tulis di bagian browser yang ada di Zoom, di OBS Studio. Oke, saya screen ulang lagi. Nah, lihat di sini ada pilihan browser. Ini ya, browser ya. Aduh, tadi saya hapus ya. Mudah-mudahan saya nggak lupa ya. Saya lupa ininya. Harusnya ada. Oh iya, mudah-mudahan saya nggak lupa ya. Saya tulis ulang di sini. Di sini nulis yang ada di layar 192.168.871.80.80 di sini browser fs.html. Kalau nggak salah, mudah-mudahan saya nggak salah. Jadi ini ketik teks atau IP address yang ada di layar handphone di aplikasi IP webcam. Kemudian di belakang ada browser fs.html. Ini kita oke. Kalau berhasil dia muncul ya. Muncul gambar. Oke, ini masih belum. Saya coba ganti. Bukan pakai HTTPS. Ini seringnya saya bolak-balik aja. Bisakah? Nah, ini dia. Jadi tampilan di layar saya. Ini bisa diperbesar, perkecil. Nah, kalau webcam saya nggak bagus, saya pakai ini Bapak Ibu. Ya, nih saya kasih lihat lagi. Kalau saya balik, nah lebih bagus gambarnya.
ini bisa saya gunakan untuk jadi webcam saya gitu. Atau kalau ini mau menunjukkan, misalnya kita mau menjelaskan sebuah kondisi di meja gitu, atau kita sedang mengajar mengenai pembedahan, atau Ibu Susan, Bu Dokter Susan kan ini dokter gigi, ingin mempraktekkan ini loh cara mencabut gigi misalnya begitu. Jadi bisa aja Bu Susan pakai handphone, suruh asistennya gitu kan, sementara Ibu mengerjakan, Ibu pasti lihat gini langsung ke ke audiens gitu. Kondisi dari pasiennya gitu. Nah, itu dia. Ini ruangan saya. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa digunakan untuk jadi untuk memunculkan video tambahan. Oke, itu untuk browser penggunanya ke webcam. Nah, sekarang kita mulai masuk ke YouTube Live-nya ya. Nah, tadi saya bilang, kalau sudah siap di YouTube, ini saya siapkan di YouTube begini. Ini akan muncul kalau sudah di live-kan dalam OBS. Kita mulai. Nah, ini start streaming. Langsung aja start. Dia akan terkoneksi kalau key-nya cocok. Kalau enggak. Gitu ya. Ini start streaming. Oke, ini sudah jalan nih. Live 5 detik dan seterusnya. Kita buka YouTube-nya. Mulai jalan, connect. Itu artinya apa? Antara OBS dengan YouTube-nya terkoneksi. Tinggal nunggu ini. Kalau dia udah mulai biru, baru bener jalan. Kalau enggak, berarti belum. Tunggu ya. Nah, ini saya kasih linknya nih. Link ini kalau Bapak Ibu mau lihat, ini saya kasih di grup, nanti kalau mau lihat sendiri ya. Nah, ini udah nih. Ini udah ya, udah go live nih. Tuh. Looks like you are ready. Click here to start streaming. Yes, start streaming. Bentar. Saya stop share dulu sebentar untuk mematikan video supaya saya bisa aktifkan facecam di OBS Studio. Nah, oke ya. Ini mana nih ya? Oke, belum jalan. Oke, nah nggak apa-apa ya. Nanti berarti linknya nanti belakangan deh. Ini sudah jalan, tinggal go live. Maka kita sudah live sekarang. Gitu. Sudah live. Tinggal mulai mencoba untuk ngajar. Nah, caranya gimana Bapak Ibu untuk ngajarnya? Buka OBS-nya. Ini OBS-nya full ya, begini. Ini saya hapus aja nih yang ini. Ini nggak dipakai, tapi nggak usah dihapus lah. Saya tutup aja. Tutup. Nah, ini kita bikin seperti ini kondisinya. Sudah mulai jalan, kita mulai ngajar gitu. Oke, selamat datang Bapak Ibu dalam kuliah hari ini. Kita belajar mengenai sebentar dulu ya. Jadi antara 10 Desember ini ada teman-teman dari Dinas Pendidikan Selatan diskusikan masalah pola pembelajaran, sistem pembelajaran dalam menghadapi COVID-19. Dari teman saya dari sana, saya ada ke sini dulu. Di sini banyak orang, ada Leonas, ada Polo, ya sistem pembelajaran
kemampuan. Bisa juga untuk yang lain. Nanti saya akan siapkan dan Siap. Saya minta surat dulu ke sini. Mantap. Oke. Iya. Kalau adik gua sih ya, si Janur kuning hijau. Aman. Oke, Pak. Karena siap tidak mungkin kalau Prof Subari nggak mungkin karena sudah dikerjakan. Kalau ke sini berarti kami tim kami ada Pak Dr. Leonas, ada Pak Dr. Guru, ada Pak Kito, mana yang lebih menguasai di situ ya. Siap. Kami tidak mau menginginkan sembarangan. Oke, mohon. Beloknya. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf. Lanjut lagi ya. Tadi saya facecam-nya hilang ya. Oh iya, facecam-nya hilang. Saya coba bikin dulu, tadi lupa. Kalau tadi saya hapus. Facecam sudah. Ini saya taruh di bagian bawah. Nah, kita mulai ngajar gini. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Kita mulai belajar. Ini OBS-nya saya taruh di bagian sini ya. Bagian sini. Saya bisa lihat walaupun saya fokusnya ke PowerPoint gitu. Ini adalah pengalaman-pengalamannya, begini dan seterusnya. Nah, untuk jelasnya kita bisa lihat di website. Oke, hasil seperti ini. Kalau kita lihat di website, sebenarnya yang terjadi adalah kondisinya seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Intinya kita bisa membulak-balik layar di tampilan OBS-nya yang muncul di YouTube-nya sesuka kita di sini gitu. Kita mau dapat di mana, kita mau muncul di mana dan seterusnya. Misal lagi. Oke, untuk jelasnya kita bisa buka video, lihat dulu untuk video berikut ini ya. Silahkan ditonton. Nah, ini dia. Nanti kita lihat di YouTube-nya di sini nanti muncul rekaman dari video ini. Masih jalan nih. Oke. Ini agak delay. Kenapa agak delay? Karena mungkin jaringannya agak lambat. Jadi apa yang kita tampilkan di sini di YouTube-nya belum jalan. Itu makanya kalau kita menggunakan live streaming OBS ke YouTube, jangan bete kalau orang lambat responnya ya, karena mereka baru dapat, kita dari tadi nanyanya. Kita nanya, yang mau tanya semua diem. Karena belum sampai kalimat itu ke mereka. Ini kayak gini. Ini udah berapa kali udah tayang. Nah, ini baru mulai tayang di sini. Gitu, Bapak Ibu. Nah, untuk stop ya tinggal stop streaming. Di sini stop. Lalu di sini kita stop juga end stream. End. Oke, begitu kira-kira. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan Bapak Ibu, lebih ke itu ya. Lebih ke apa namanya? Lebih ke tutorial saya bilang. Jadi saya kayak membuat video tutorial sendiri. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin boleh. Pak, wah tinggal bertiga. Bu Heni, Anggriani sama Bu Susan, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya pikir cukup ya. Nanti rekamannya akan saya upload ke YouTube, private, nanti linknya akan saya kasih di grup. Sementara yang ada di YouTube tadi itu adalah contoh rekamannya, jadi bisa dicoba. Oke, terima kasih ibu-ibu yang masih ada di sini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore.